Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dalam keadaan sehat, diberi nikmat datang ke sini beramai-ramai di bawah langit yang tidak hujan. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman di Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat yang mengundang saya untuk bicara di sini apa adanya. Saya ingat wartawan senior kita, Pak Rizky Pandu, apa yang mau saya sampaikan yaitu anantakana itu yang disampaikan. Yang saya hormati semua pengurus Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya. Selanjutnya pada hadirat sekalian yang berbahagia. Pada suatu ketika almarhum penyair Leon Agusta bercerita kepada saya bahwa ada suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan di Kota Padang tercinta ini. Sebagai sebuah kota yang modern, mestinya kota ini ada sebuah gedung kesenian yang dapat menyuguhkan sebuah konser musik serius semacam Padang Philharmonic Orchestra, di mana jadwal penampilannya ditunggu-tunggu warga dan pendatang dengan tiket mahal meski jumlah kursinya penontonnya sangat terbatas. Saya tidak mengatakan bahwa Kota Padang sangat meniru budaya barat, tetapi menurut hemat saya pertunjukan musik serius atau orkestra itu boleh saja menyuguhkan lagu-lagu lokal kita, produk budaya kita. Saya tadi tersentuh mendengarkan lagu Kamiri yang dinyanyikan oleh OPJ Sakato. Itu sangat populer ketika saya masih kanak-kanak waktu SD. Betapa langgengnya lagu itu sampai sekarang. Anak-anak sekarang tidak tahu apa itu, apa ceritanya sebenarnya, karena mata uang yang disuguhkan itu benggo, setali, sesuku. Sekarang 1 juta, 1 triliun itu peruntungannya. Itu bedanya. Bahwa artinya tradisi berkesenian yang kita tiru, penghargaan yang tinggi bagi seniman-seniman musik berkelas, tidak sekedar pemain orkes dangdut dengan organ tunggalnya. Percakapan itu muncul ketika kami sedang ngopi di beranda Wisma Seni Taman Budaya sambil menghadap ke pekerja-pekerja yang sedang sibuk membangun gedung teater utama. Ini telah diruntuhkan. Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas dan rombongannya baru saja pergi setelah meninjau dari dekat pelaksanaan pembangunan gedung teater itu. Kenapa tidak abang sampaikan saja kepada gubernur? Bang Leon berkata sambil merenung jauh, ide ini tidak cukup disampaikan sambil lalu. Saya harus menulis panjang tentang hal ini di media massa agar diketahui oleh khalayak ramai. Sampai sekarang tulisan itu tidak pernah ada
hari ini saya sampaikan pada kalian. Pada masa Gubernur Azwar Anas periode 1977 sampai 1987, Taman Budaya Sumatera Barat mulai menjadi pusat kegiatan seni budaya di Kota Padang. Pada saat teater utama sedang dibangun, masih ada gedung teater tertutup, teater terbuka, laga-laga, bangunan-bangunan lain, tempat bernaung sanggar-sanggar seni seperti sanggar tari, sanggar seni rupa, sanggar-sanggar teater yang hidup sepanjang hari. Sanggar tari dan Jombang juga berasal dari Taman Budaya. Taman Budaya punya kalender pertunjukan seni sepanjang tahun yang menjadi destinasi tontonan gratis yang bermutu bagi warga kota, bahkan peminat datang dari luar Kota Padang. Ada 4 kampus perguruan tinggi yang setia mentas drama di Taman Budaya pada masa itu. Kampus Selatan FPBS IKIP Padang, Kampus Fakultas Sastra UNAN, Kampus Proklamator Universitas Bung Hatta, Kampus IAIN Imam Bonjol Padang. Sesekali juga tampil pertunjukan dari STSI, ini isi pedang panjang. Setiap mahasiswa yang mentas dari berbagai perguruan tinggi itu saya tanya, apa kesan Anda tampil di sini? Kami bangga bisa tampil di Taman Budaya ini. Selain itu, sanggar-sanggar seni di daerah juga punya jadwal yang disusun oleh Taman Budaya bekerja sama dengan Dewan Kesenian Sumatera Barat untuk mengisi kalender acara penampilan seni tradisi, termasuk seni tradisi dari Kabupaten Mentawai. Komunitas-komunitas seni yang ada di Kota Padang membentuk sanggar-sanggar dan merasa Taman Budaya ada rumahnya, tempat berekspresi, latihan, menempa diri, berusaha untuk tampil sebagai suatu prestasi. Sanggar-sanggar itu tidak terbatas pada seni teater saja, tapi juga ada sanggar tari, sanggar seni rupa, bengkel baca puisi, bahkan dojo olahraga bela diri dan perkumpulan randai. Dan sebagai sanggar mainstream adalah Sanggar Bumi Teater Sastra dan Seni Rupa yang diasuh oleh Wisran Hadi pada waktu itu. Satu hal yang amat menggembirakan pada masa itu adalah tumbuhnya komunitas-komunitas seni yang saling bersaing untuk mencapai suatu yang membanggakan, yaitu proses berkesenian yang hidup dan berkembang. Disinilah tumbuh generasi demi generasi berikutnya, hingga terhenti hari ini ketika Taman Budaya hanya tinggal nama dan seperangkat administrator yang masih bekerja sebagai pegawai negeri di bawah Dinas Kebudayaan Pemda Sumatera Barat. Untung masih ada galeri seni rupa yang sewaktu-waktu dipinjam untuk berdiskusi tentang bagaimana cara kita berkesenian kembali di kota ini. Pada masa Taman Budaya masih bernama Pusat Kesenian Padang atau PKP, saya, almarhum Darman Munir, almarhum Asnedi Lutan, almarhum Hamid Jabar membentuk grup diskusi sastra Kerikil Tajam atas anjuran almarhum A.A. Nafis. Mula-mula menumpang di kantor PWI sebelah Kabar Haluan. Berdiskusi perdana pesertanya banyak karena yang didominasi oleh para wartawan. Kami para penulis sastra yang kemudian disebut orang sebagai sastrawan merasa terganggu atas kebrutalan para kulit tinta itu dalam berdiskusi. Seolah-olah karya-karya kami berupa cerpen, puisi hanyalah sebagai bahan caci maki mereka. Tak ada kritik yang benar, yang ada hanya caci maki. Bung Darman dan saya menghadap Pak Bustami almarhum kepada Kepala Museum Aditya Warman. Minta izin di hari Minggu menggunakan salah satu ruangan. Kalau tidak salah ruang rapat untuk berdiskusi sastra bulanan yang akan menghadirkan A.A. Nafis. Diskusi sastra Kerikil Tajam dirancang hanya untuk para penulis sastra, bukan untuk jurnalis. Pak Bustami welcome sekali, malah memberi kami uang sekadar untuk membeli kopi dan jajan sebagai konsumsi diskusi. Biasanya kami beriur ala kadarnya untuk membeli kopi. Alhamdulillah kepala museum itu juga menawarkan kalau ada seni pertunjukan yang bagus, boleh juga menggunakan aulanya yang cukup representatif. Memang aula itu lebih sering disewakan kepada keluarga yang memerlukan ruangan
untuk melaksanakan hajat beralih, berhelat maksud saya. Dari sini kedekatan gedung Museum Aditya Warman yang megah itu berseberangan dengan kompleks PKP yang kemudian bernama Taman Budaya Sumatera Barat. Pada masa itu saya lihat museum itu seperti bangunan megah, tempat menyimpan barang-barang kuno. Tak ada yang tertarik untuk sekedar melihat-lihat. Hampir sepanjang hari ruangan benda-benda bersejarah itu tutup, mungkin berdebu. Maaf dilengket. Apakah tujuan pemerintah mendirikan museum? Tujuan museum modern adalah untuk mengumpulkan, melestarikan, menafsirkan, dan memamerkan objek-objek yang memiliki signifikansi artistik, budaya, ilmiah untuk studi pendidikan masyarakat. Saya petik dari Wikipedia. Ketika saya tinggal beberapa bulan di negara maju, saya juga diajak teman ke museum. Ternyata pengunjung museum itu cukup ramai. Mereka tidak saja warga setempat, tapi pendatang atau wisatawan yang ingin lebih dalam mengenal sejarah negeri itu melalui museumnya. Tidak sekedar melihat-lihat objek yang disuguhkan museum itu, di pelataran museum itu juga ada sedang berlangsung permainan musik tradisional, lengkap dengan pakaian tradisi Skotlandia, yang lelakinya memakai semacam rok. Begitu saya meninggalkan museum itu, sekitar 100 meteran masih terdengar aluran musik yang didominasi oleh alat tiup itu, mendayu-dayu. Bagaimana dengan Museum Aditya Warman yang terletak bersebelahan dengan Taman Budaya Sumatera Barat? Kedua lembaga itu berstatus UPT itu adalah anak kandungnya Dinas Kebudayaan. Sebelum ada Dinas Kebudayaan, keduanya berada di bawah Dinas Pariwisata. Gedung museum yang megah itu kadang-kadang terkesan angker. Maksud saya karena sepinya pengunjungnya. Rasanya kalau saja Taman Budaya masih belum rampung pembangunannya seperti yang pernah dijanjikan pihak pemerintah, mungkinkah limpahan kegiatan berkesenian para pegiat seni selama ini entah di mana menumpang ke pelataran museum. Katakanlah misalnya ada sekelompok tari tradisi anak-anak tampil di hari Minggu di halaman museum sebagai bonus bagi pengunjung museum yang datang. Atau di hari-hari tertentu ada sanggar teater berlatih vokal dan olah gerak di samping museum, atau pertunjukan teater yang mentas malam hari di auditorium Museum Aditya Warman. Mungkinkah itu sementara sifatnya, tapi siapa tahu seperti negara-negara maju yang saya katakan tadi, museum juga menyediakan pertunjukan seni sewaktu-waktu sebagai bonus untuk pengunjung. Saya tidak mengatakan bahwa Taman Budaya sumber di museum kan. Itu yang dapat saya sampaikan, itu yang takana. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekedar membuka cara kerawala kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.